tentang perkara agama kita. Musibah ini kalau apa? Kita tetap jahil, tidak tahu tentang agama kita. Nah, siapa yang belajar maka akan dijumpai pada dirinya ada kemajuan. Pesat tidaknya kemajuannya tergantung apa? Kesungguhan dia dalam belajar, dalam mencari ilmu. Penjelasan idma sama dengan penjelasan apa tadi? In. Karena itu kita tidak ulang. Yang ketiga, apa yang ketiga? Ma. Pertama, perlu kita ketahui dulu artinya ini. Apa artinya ma? Hah? Hah? Apa saja, Santa? Apa saja? Apapun. Nah, itu artinya. Kalau apa, ini kurang tepat ya. Karena bisa jadi apa? Pertanyaan. Tapi kalau apa saja, nah itu pasti apa? Mengarah ke situ apa? Oh ini ma yang menjazam ini. Jadi ada juga ilmunya ini. Bagaimana mengartikan, menerjemahkan lafaz-lafaz dalam bahasa Arab. Nah, sekarang dipilih ma ini masuk ke yang keberapa di 4 bagian yang telah dicatat. Pertama, kedua, ketiga, keempat. Yang kedua, ahsantum. Yang kedua. Berarti apa? Disepakati isim. Disepakati isim. Disepakati isim. Kalau begitu dia namanya isim syarat. Kalau dua sebelumnya namanya harfu syarat. Ini isim syarat. Bedanya kalau huruf tidak ada i'rabnya. Kalau isim ada i'rabnya. Tapi i'rabnya i'rab tempat. Jadi nanti di i'rab tempatnya ini ma ini. Sebagai apa dia? Di tempat itu. Kalau huruf tidak ada i'rabnya di tempatnya. Ini isim yang mabni yang dimaksud ini, yang di i'rab tempatnya. Ma ini masuk isim apa? Isim mabni. Ayo penggunaannya, lihat di situ. Ma taf'al syarran tandam. Ayo siapa yang bisa terjemahkan? Hah? Apa saja engkau melakukan kejelekan, maka kamu akan menyesal. Jadi pelaku kejahatan itu, pelaku kejelekan pasti menyesal. Kalau tidak menyesal di dunia, menyesal di mana? Di akhirat. Di akhirat itu hari penyesalan. Kalau pelaku kejahatan, kejelekan itu pasti itu menyesal itu. Kenapa? Karena menghadap kepada Allah dalam keadaan memikul dosa yang harus dia pertanggungjawabkan. Tidak hanya sampai di situ.
dosa-dosanya ini ada akibatnya yang dia dapatkan sebagai balasan dari apa? Kejelekan-kejelekannya. Itu sehingga menyesal. Apalagi yang sampai balasannya neraka selama-lamanya, tempat kembalinya. Penyesalannya luar biasa yang tidak bisa dibayangkan. Itu akibat dari kejelekan yang dia bawa. Dosa yang dia bawa. Yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita yang berbuat dosa ini, dan pasti ya, jangan sampai ya Pak, tidak diampuni dosa kita di dunia. Allah masih beri kita kesempatan ini untuk apa? Bertobat. Maka bertobatlah sebelum mati. Agar tidak menyesal. Jadi ada jawabannya ketika melakukan kejelekan, maka jawabannya apa? Menyesal. Dan balasannya apa? Menyesal. Nah, itulah. Sebagaimana dijelaskan di awal. Ada fi'il syarat dan ada jawab syarat dan jazaa. Satu lagi yang keempat ini. Man. Pertama artinya dulu apa man ini? Siapa saja. Nah, ahsanta. Barakallahu fiik. Siapa saja atau bisa apa? Siapapun. Berikutnya masuk di bagian keberapakah man ini? Kedua. Disepakati apa? Isim. Disepakati isim. Perhatikan penggunaannya dalam contoh may ya'mal su'an yujza bihi. Bagaimana artinya ini? Siapa saja melakukan kejelekan ya? Sama kejelekan, keburukan. Syarran. Sama ini. Siapa saja berbuat kejelekan, mengamalkan kejelekan, keburukan, yujza bihi, maka dia akan dibalas. Maka dia akan dibalas. Jadi berbicara tentang balasan amalan, in khairan fa khair, in syarran fa syarr. Jika amalannya atau usahanya baik, balasannya baik. Jika amalannya atau usahanya buruk, maka balasannya juga buruk. Berarti akan dibalas yang keburukan bagi yang melakukan keburukan. Situ ya, perhatikan. Yang dijazam ya'mal. Kemudian juga yang dijazam apa? Fi'il yang kedua yang mana? Yujza. Ini tanda jazamnya apa? Tanda jazamnya pembuangan huruf illah. Apa huruf illahnya? Huruf illah yang ada pada yujza ini yang dibuang apa? Huruf illah ada 3, dipilih. Alif, waw, ya, dipilih. Yang dibuang adalah alif. Dalil yang menunjukkan bahwa yang dibuang alif adalah huruf za itu kan,
di fathah. Ayo, jika ingin paham ilmu, maka dibutuhkan keseriusan, kesungguhan, terus diulang-ulang, ditanyakan, apalagi. Pokoknya usaha, berdoa, jangan lupa berdoa agar dimudahkan oleh Allah untuk memahami ilmu-ilmu yang kita pelajari ini. Ya cukup sampai di sini untuk pelajaran bahasa Arabnya. Ayo yang kedua, akidah. Sudah siap situ? Sudah ada buku? Kitabnya sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Dan di sini ada jawabannya. Alhamdulillah. Dari pertanyaan ini. Apa pertanyaannya? Hal yanfa'ul amalu ma'asyirki? Hal yanfa'ul amalu ma'asyirki? Apakah amalan itu bermanfaat bersama syirik? Bersama syirik. Ini pembahasan syirik akbar ya? Iya, masih pembahasan syirik apa? Akbar. Jika syirik akbar yang diinginkan, amalan-amalan apa saja itu tidak bermanfaat lagi. Bahkan amalan-amalannya yang pernah diterima oleh Allah itu menjadi apa? Juga tidak bermanfaat. Maksudnya begini. Orang ini Masya Allah awalnya amalannya diterima oleh Allah. Salatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, baktinya kepada kedua orang tua. Belajarnya, menghafal Al-Quran, zikirnya, dan seterusnya. Terus orang ini terjerumus dalam syirik akbar dalam keadaan dia menyadarinya. Dia tahu ini syirik akbar ini, tapi dia kerjakan. Dan dia begitu seterusnya. Dia tidak bertobat sampai apa? Sampai meninggal. Amalan-amalan kebaikannya selama ini dinilai apa? Terhapus. Apa yang menghapusnya? Syirik akbar yang dia lakukan. Dan tidak disyaratkan nanti banyak syirik akbar yang dia lakukan, ya kan? Satu saja syirik akbar. Ini menghapus seluruh amalan-amalan kebaikan. Yang sebelumnya dia akan datang kalau tidak bertobat dari kesyirik akbarnya ini sampai meninggal.
Apa jawabannya Syekh dari pertanyaan ini? Jawabannya sudah dijawab tadi. Tapi kita baca lagi. Beliau berkata, la yanfa'ul amalu ma'asyirki. Tidak bermanfaat amalan apa saja bersama adanya syirik. Kenapa tidak bermanfaat amalannya ini? Pada amalannya banyak. Bahkan dia termasuk ahli apa? Ibadah. Anggap saja begitu. Ahli ibadah. Tinggalnya di mana? Di masjid. Fokus ibadah. Tapi sayangnya berbuat apa? Berbuat syirik. Syirik akbar. Syirik akbar itu mengeluarkan dari Islam. Menghapus seluruh amalan-amalan kebaikan. Sehingga tidak bermanfaat. Apa yang telah dikerjakan, apa yang telah diamalkan. Perhatikan dalilnya ini. Ini dalilnya sangat gamblang, sangat jelas. Liqaulillahi ta'ala. Karena firman Allah Ta'ala. Anil anbiya'i, tentang para nabi. Tentang para nabi. Jangan dipahami di sini para nabi berbuat apa? Syirik, tidak begitu. Hanya saja andai kata para nabi ini apa? Berbuat syirik. Andai kata itu terjadi atau belum terjadi? Belum. Firman Allah Subhanahu wa taala tentang para nabi, walau asyraku lahabita anhum makanu ya'malun. Andai kata mereka berbuat syirik, mereka dalam pelajaran bahasa Arab itu namanya apa? Mereka itu namanya apa kalau dalam pelajaran bahasa Arab? Domir. Namanya domir. Berarti ada tempat kembali. Mereka, siapa mereka? Para nabi. Jadi kembalinya mereka ini kepada para nabi. Seandainya atau andai kata mereka para nabi berbuat syirik, lahabita, maka sungguh, ini ada dalam taukidnya ini, lahabita, sungguh hapus anhum, dari mereka, makanu ya'maluna, apa saja yang mereka telah kerjakan, apa yang mereka telah perbuat.
Bayangkan ini. Para nabi itu amalan-amalannya, amalan-amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi itu hapus semuanya jika berbuat syirik. Jika berbuat syirik. Kalau nabi saja atau para nabi saja seperti itu ancamannya, yang banyak amalan-amalannya dan diterima amalan-amalannya, maka bagaimana lagi dengan kita? Sudah sedikit, belum tentu lagi apa? Diterima. Yang diterima hapus pasti itu. Orang yang bernasib dengan nasib seperti ini di hari kiamat, ini nasibnya apa? Sial ya, iya, bahasanya apa sih? Sial ini. Nasibnya. Sangat celaka. Dan hidupnya pasti sangat apa? Sengsara. Tidak ada ketentraman, tidak ada ketenangan. Yang ada apa? Kegelisahan. Ya ada, kalau sudah merasakan, apa yang dirasakan? Panasnya api neraka. Terhinakannya dalam neraka. Apalagi? Dan seterusnya. Ayat yang kita bacakan tadi ini menjelaskan dengan sejelas-jelasnya tentang tidak bermanfaatnya amalan-amalan yang telah kita kerjakan jika kita jatuh dalam syirik. Ini jatuhnya ini dalam keadaan sadar ya, dalam keadaan sadar. Ada juga ayat yang lain. Dan ini dikhususkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang hafal? Kalau tadi para nabi, semua nabi masuk. Ini khusus diperuntukkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Ayo. Belum ada yang bahas tentang syirik ya? Belum ya? Di ceramahnya ini. Latihan ceramahnya. Belum? Harusnya ini sudah ini. Lain lanjutkan. Lain asyrakta lahbatonna amaluka walatakunanna minal khasirin. Jika engkau berbuat syirik, engkau di sini kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh benar-benar amalan-amalanmu hapus dan pasti engkau tergolong menjadi orang-orang yang merugi. Jelas merugi. Selanjutnya saya juga sebutkan di sini
dalil yang menunjukkan bahwa amalan-amalan tidak bermanfaat bersama kesyirikan. Penulis datangkan hadits qudsi ini. Hadits itu apa? Ucapan Nabi, tapi yang disampaikan oleh Nabi ini adalah firman Allah yang tidak ada dalam Al-Quran. Ini firman Allah tidak ada dalam Al-Quran. Adanya dalam hadis Nabi SAW. Dan ini ada beberapa hadits qudsi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala berfirman, ana aghna syuraka'i anis syirki. Aku paling tidak butuh dari sekutu-sekutu. Apa maunya Allah? Kalau ada orang yang beribadah kepadanya, murnikan ibadahnya hanya kepadanya. Karena Allah tidak butuh disekutukan dalam ibadah. Paling tidak butuh, ini kata Allah. Paling tidak butuh dari sekutu-sekutu. Man amila amalan, siapa saja mengamalkan amalan asyraka ma'i fihi ghairi, yang dia menyekutukan bersamaku padanya selainku. Maksudnya apa? Pada amalannya ini dia menyekutukan Allah. Artinya dia beramal untuk Allah dan juga untuk selain Allah. Harusnya dikhususkan kepada Allah, ini tidak. Apa balasannya? Apa jawabannya? Kata Allah, taraktuhu wa syirkahu. Aku tinggalkan dia dan apa? Aku tinggalkan persekutuannya. Jadi amalannya, karena Allah mengatakan aku tinggalkan, berarti tidak bermanfaat. Terus pelakunya juga ditinggalkan oleh Allah sehingga menjadi orang yang terlantar. Tidak mendapatkan pertolongan, tidak mendapatkan perlindungan. Ini dari bentuk kehinaan.
ingin mulia di sisi Allah, ingin diperhatikan oleh Allah, diingat oleh Allah, maka ikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah. Karena apabila tidak, Allah Subhanahu wa taala meninggalkannya, menelantarkannya. Dan menyerahkannya kepada siapa? Kepada yang dia bergantung kepadanya. Dan pasti tidak akan bisa memberi apa? Manfaat. Tidak akan mampu menyelamatkannya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dari apa yang kita baca ini, kesyirikan tidak memberi manfaat pada apa? Amalan kita. Bahkan bisa menghapusnya. Makanya dibutuhkan apa? Keikhlasan yang merupakan syarat umum diterimanya apanya? Amalannya. Ikhlas ini merupakan syarat yang umum amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya ada tambahan lagi syarat ya untuk pastinya diterima. Itu apa? Disyaratkan pula amalannya sudah benar dan yang mengamalkannya adalah orang Islam. Paham ini? Anggaplah ikhlas, amalannya benar, tapi yang mengamalkannya bukan orang Islam. Yang mengamalkan ini, tapi dia tidak ikhlas. Benar amalannya, tapi tidak ikhlas. Bagaimana? Tidak diterima. Anggaplah orang Islam amalannya tidak benar, amalannya tidak sesuai dengan apa? Amalan yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagaimana amalannya? Tidak diterima, tidak bermanfaat. Jadi bermanfaatnya apa tadi syaratnya? Diterimanya apa syaratnya? Yang melakukannya orang Islam, terus ikhlas, dibangun dari keikhlasan dan apa? Sesuai dengan syariat. Sesuai dengan petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira cukup ya untuk pelajaran akidahnya. Ini satu saja pertanyaan. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.